Bismillah. Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat berjumpa di webinar KGB Indonesia yang ke-61. Pada malam hari ini patutlah kita bersyukur karena ada narasumber hebat yang ikut mau berbagi di malam hari ini, yaitu Bapak Lukman Hadi. Beliau adalah ketua komunitas dari Pasuruan, Bapak Ibu. Nanti kita lihat CV-nya yang begitu bagus. Pada malam hari ini tema yang kita bawakan adalah diseminasi pembelajaran mendalam bagi guru. Jadi di sini Bapak Lukman adalah pengimbasan yang sudah dilaksanakan pada waktu pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru. Sebenarnya di sini kita bisa menggunakan pelatihan Bapak Ibu, tapi nanti kalau pelatihan Bapak Ibu agak sulit atau mungkin saya dengan Pak Lukman harus menerima laporan sehingga tidak dibuat pelatihan tapi dibuat webinar. Sebentar Pak Lukman, saya tutupnya dulu. Kalian, saya bukanya yang ada di sini. Nah, pada malam hari ini penanggung jawab adalah saya sendiri, Sriani, moderator. Saya Bapak Ibu penghormatan buat saya karena waktunya 3 hari mendadak Pak Luman bersedia sehingga kami tidak mencari teman-teman langsung saya buat sebagai moderator. Narasumber adalah Bapak Muhammad Lukman Hadi SPD Guru dengan si acara Bapak Arif Rahmat SPD, Bapak Maidaman Mendrova SPD, Bapak Ahmad Sultan SPD, kemudian Ibu Wahyu Sutianing CSPD, Bapak Singgih PSSPD, dan Ibu Marga Sulita. Susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan dan doa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan tata tertib, kemudian yang keempat sambutan, yang kelima adalah pembawaan materi yang diberikan oleh Bapak Lukman, tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita berdoa pada malam hari ini, mudah-mudahan acara webinar yang kita selenggarakan, kita bawakan bersama dapat berjalan dengan lancar. Berdoa disilahkan. Selesai. Yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu bersempurna dengan tegap saja.
Saya lanjutkan Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar yang ke-61 KGB Indonesia. Tata tertib pada malam hari ini yaitu hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai. Kemudian semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. 2. Menampilkan video profilnya dan menonaktifkan mikrofonnya. Diaktifkan hanya ketika hendak bertanya atau raise hand dulu sebelum bertanya. Yang ketiga, membuka kamera sesuai dengan dari panitia untuk diambil fotonya. Yang keempat adalah mengikuti acara sampai dengan selesai. Kemudian, pada malam hari ini CV dari narasumber Bapak Lukman Hadi, SPD Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lukman yang telah bersedia memberikan materinya kepada kami semua. Dan terima kasih kepada tim yang hadir, khususnya Bapak Singgi membantu saya pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain belum bisa hadir karena ada kesibukan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan yang berikutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang ikut hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dibawakan oleh Bapak Lukman bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, saya sekaligus memberikan sambutan, yaitu yang mana saya pada malam hari ini khusus menjadi moderator. Sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, karena mendadak. Dan pada malam hari ini saya membawakan narasumber yang hebat. Beliau adalah teman saya pada waktu itu berangkat ke Jakarta, Bapak Ibu. Yang saya sudah tua, beliau masih muda. Tapi tidak kalah saya dengan yang muda. Sekaligus Pak Lukman juga tidak boleh kalah dengan yang tua. Karena itu biar Pak Lukman nanti saya pensiun, Pak Lukman masih terus lanjut menjadi penggerak komunitas. Penggerak komunitas itu hebatnya Pak Lukman atau Bapak Ibu, kita tidak dibayar. Jadi kita menggerakkan komunitas sesuai dengan inisiatif kita. Jadi kalau seperti ini kemarin saya itu sesuai dengan di saya Bapak Ibu. Oh, saya mau langsung saya bergerak. Begitu. Mudah-mudahan Pak Lukman juga begitu, Pak Arif juga begitu, Pak Sinti juga begitu, dan teman-teman yang lain. Saya bedakan di sini adalah ini kita lihat ada ketua komunitas praktisi Sukorejo Smart. Nah, dia ada beliau guru teknik elektronika SMK Negeri 1 Sukorejo Jawa Timur. Latar belakang narasumber yaitu namanya adalah Muhammad Lukman Hadi, mengajar teknik elektronika di SMK Negeri 1 Sukorejo sejak tahun 2012. Saat ini mendapatkan amanah sebagai guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pasuruan dan jurusan pelatihan pembelajaran mendalam dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Visi Sukorejo Smart yang sudah tervalidasi di platform Ruang PTK, Ruang Rumah Pendidikan. Aktif dalam pengimbasan praktek baik melalui program narasumber DPB BPGB Jawa Timur, baik di sekolah maupun di luar sekolah, yang juga penulis artikel inovasi pembelajaran dengan film laboratori yang terbit di majalah teknologi BBPPM PVBOE Malang. Wah, sekali Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, di sini pelatihannya Bapak Ibu, guru pembimbing industrial automation and robotic competition. Aduh, pintar ya. Kreatif guru SMK Indonesia bidang IoT dan applied robotik Direktorat SMK. Namanya Lukman Hadi, tempat tanggal lahir Pasuruan 17 Mei 1992, masih anak saya Bapak Ibu. Alamat Dusun Kanglo, Desa Sebani, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Di sana ada Facebooknya, ada WA-nya, Muhammad Lukman Hadi 0812399375. Lukman Smart @gmail.com. Sekali Bapak Ibu ya. Dan sekarang adalah narasumber BPB KMD dan PTK Kemdikdasmen. Bentar. Guru penggerak angkatan, bentar Bapak Ibu. Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, guru sasaran pelatihan pembelajaran mendalam Kemdikdasmen, Ketua Komunitas Belajar Sketsu Beraksi SMKN 1 Sukorejo, dan penggerak Komunitas Belajar RGTK Kemendikdasmen Wilayah Pasuruan. Program sasaran upskilling dan reskilling guru SMK berstandar industri dirjen vokasi serta teacher training STEM ITS. Virtual koordinator training dan Gubuk Jawa Timur Cerdas serta GTK Katip Kemdisdik Provinsi Jawa Timur. Tim Sayembara dan Expo Kem Kreatif SMK Indonesia Direktorat SMK Bidang Robot. Penulis buku, artikel, dan best praktik. Kasih jempol loh Ibu untuk Bapak Lukman Hadi. Nah, kasih. Saya stop. Seperti itu CV dari narasumber. Selamat menerima materi yang akan dibawakan oleh Pak Lukman. Kepada Bapak Lukman disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu umuddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ibn salin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Komunitas Belajar Guru Indonesia, Bu Sriani. Yang kedua juga Pak Singgi terkait tim juga di komunitas guru belajar Indonesia sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melaksanakan pengibasan. Ini sebagai wujud dari komitmen kita dalam pengibasan yang sudah dicanangkan di Kemendikdasmen melalui komunitas belajar khususnya di wilayah Jawa Timur. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan, sehat, dan bisa bersamai anak-anak khususnya di doa, salawat, serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau selalu memberikan syafaatnya atau semangatnya dalam kita menjadi insan pendidikan seutuhnya, Bapak Ibu. Sebelumnya, terima kasih Bu Sriani sampun memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pengibasan hari ini sebagai wujud kita untuk selalu berbagi, Bapak Ibu ya. Khususnya di program prioritas ada dua, Bapak Ibu ya. Yang pertama ada pembelajaran mendalam dan KKA, coding ataupun itu dua itu lah. Hari ini Bapak Ibu kita nanti belajar bareng-bareng bagaimana sih apa yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam. Nah, ini nanti kita sharing bareng-bareng Bapak Ibu apa yang sudah kita terima dan kita harapannya nanti bisa bermanfaat Bapak Ibu dan bisa digunakan Bapak Ibu dalam membersamai anak-anak di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Sebelum ini saya mulai, mohon izin Bu Sri untuk menyapa Bapak Ibu nggih. Siap. Bapak Ibu, sebelum kita belajar, saya pengen melihat ini Bapak Ibu apa namanya kesiapan Bapak Ibu nanti untuk belajar bersama. Nanti
Kalau siap, Bapak Ibu bisa ketik 1. Kalau belum siap, bisa diketik 2, nggak Bapak Ibu? Oke. Saya mulai di kolom chat. Bapak Ibu, apakah siap belajar hari ini? Bisa diketik 1 dan 2. Kalau 1 itu siap, kalau 2 belum siap, ngapain bersedia nih? Mohon izin. Oke. Pak Haris 1. Eh, Satu. ya 1. Waduh, 1 semua nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu hari ini siap ya belajar. Kita nanti sinau bareng bagaimana sih yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam. Mohon izin Bu Sriani untuk share screen nggih. Oke. Nah, oke. Bapak Ibu, apakah tampilan share screen saya tampil nggih Bapak Ibu? Mohon izin. Sudah, Pak. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, nanti kita belajar bagaimana apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat apa yang sudah menjadi pernyataan saya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu setujukah ganti menteri, ganti kurikulum? Nah, nanti bisa diketik 1 eh, di kolom chat atau 2 ya. Itu bagaimana statement Bapak Ibu? Nanti minta tolong Bu Sriani ya. Yang setuju bisa open mic, yang tidak setuju bisa open mic. Kalau pengen melihat apa sih yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu, kok belajar lagi, nggih. Nanti kita belajar bareng-bareng Bapak Ibu sebelum nanti kita ke presentasi yang saya paparkan hari ini. Saya beri waktu 2 menit Bapak Ibu ya. Atau boleh Bu Sriani mohon izin langsung raise hand aja nggih. Pengen melihat Bapak Ibu statementnya apakah dengan statement saya ganti menteri, ganti kurikulum itu pripun. Nah, kalau ya bagaimana satu aja Bu Sriani ya. Kalau enggak Ya, gimana? Oke. Diberi kesempatan Bu Sri yang ya dan yang tidak. Ngoten. ada Pak Haris, Bapak. Nggih. Monggo Pak, kita diskusi bareng-bareng nggih sebelum apa ya? Setelah itu brainstorming nggih terkait dengan apa sih yang apa yang kita laksanakan ganti menteri dan ganti gubernur pun Bapak Ibu ngoten. Mungkin saya beri kesempatan Bapak Ibu ya untuk bisa kita Pak ngobrol Haris, ngoten. silakan. Nggih. Monggo Pak Aris. Oke, Assalamualaikum. Salam kenal dari Medan. Ini seru ini. KGBI ini. Nggih Pak, monggo. Oke, setuju aja, Pak. Memang betul kan seperti itu. Ini pernyataan dari dalam hati yang paling dalam ya. Nggih. Nggih jujur Pak. Dari dari ganti baru masuk IKM udah nambah lagi gitu. Nggih, nggih, nggih. Nggih, siap. Satu lagi Bu, mungkin yang tidak ngoten, Nih, yang tidak. Nggih, tadi yang Pak Aris kan yang sudah, yang tidak sekarang. ya, itu ada. Monggo. Tidak harus, Pak. Ada ada Bunda, Bundanya Iya, Faiz. Boleh nggih. buka mic-nya. Nggih, Tidak nggih. harus. Jika kurikulum pertama, baik tinggal dilanjutkan sesuai perkembangan zaman. Begitu, Pak. Oke. Mungkin bisa open mic, Bu, mungkin. Ya, silakan Bu, Ibu. nggih. Iya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih, Bu, monggo. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di malam ini Malam. saya bisa bergabung untuk Nggih. mengikuti eh, Zoom tentang pembelajaran mendalam. Kalau menurut penilaian saya, jika kurikulum yang sudah pernah kita laksanakan hasilnya baik, mungkin hanya tinggal menambahkan saja apa-apa yang harus disesuaikan pada perkembangan saat ini. Jadi tidak harus ganti menteri, ganti kurikulum, karena belum tentu kurikulum yang lama itu tidak baik. Seperti itu Bapak Ibu. Terima Nggih, kasih. nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Ibunda Faiz nggih. Baik Bapak Ibu, Nggih. gini Bapak Ibu nggih. Saya mencoba dari mengawali begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin masih menyimpan baju Lebaran kemarin 10 tahun kemarin mungkin Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita gunakan hari ini, apakah masih relevan Bapak Ibu? Ya, inilah menjadi yang menjadi pemantik kita bahwasanya kita harus terbiasa gitu dengan perubahan yang secara masif ini. Bapak Ibu enggak usah khawatir, intinya nanti kita sebagai pendidik itu memang diupayakan ya, diusahakan untuk selalu update terkait dengan apa sih yang menjadi yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Bahwasanya untuk upgrading ataupun untuk pembelajaran saat ini memang kebutuhannya luar biasa Bapak Ibu, tantangannya luar biasa. Bahkan literasi, numerasi dan sebagainya itu merupakan bentuk secara real yang harus kita jawab. Tantangan kita semakin kompleks Bapak Ibu. Nah, sama dengan yang apa yang nanti kita pelajari Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mempelajari kan kita harus yang pertama pastinya kita grow mindset. Pola pikir bertumbuh Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi harapan kita bagaimana kita sebagai pendidik untuk terus berupaya menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu, Bu Rusiani. Jadi Ya, kita tidak kenal lelah untuk terus berupaya untuk memaksimalkan apa yang sudah ada khususnya di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, pola pikir bertumbuh. Mohon izin Bu Sriani ada yang bocor gitu. ya. Oke. Pak Ibu minta Bapak Ibu. tolong. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Latar belakang dengan apa ini Bapak Ibu, itu kita lihat dari hasil survei dari PISA yang dilakukan oleh Lembaga Riset itu 2018 Bapak Ibu. Bahwasanya Indonesia termasuk dari 1 dari 6 negara yang memiliki berapa persen murid yang grow mindset. Di bawah 40% Bapak Ibu. Jadi nomor 3 dari bawah. Setelah itu ada korelasi antara jumlah murid yang grow mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tingkat numerasi apa dan sebagainya itu memang betul-betul rendah Bapak Ibu. Nah, inilah PR kita bersama bagaimana untuk meng-up ini supaya kita sebagai pendidik itu mampu untuk memfasilitasi murid kita di kelas Bapak Ibu. Nah, pola pikir adalah segalanya Bapak Ibu. Jadi, mindset kita dari awal itu menentukan hasil yang kita peroleh Bapak Ibu. Jadi pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta menentukan hasil yang diperoleh Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu hari ini misalkan belajar. Kalau misalkan tujuan Bapak Ibu baik, misalkan mohon maaf Bapak Ibu ya, apa namanya, niatnya belajar, enggak niatnya lain-lain ataupun menurut saya Bapak Ibu ya, nyari sertifikat dan lain, itu bonus Bapak Ibu. Nah, kita mindsetnya di sini nanti kita belajar bareng-bareng. Oh, ternyata PM ini seperti ini. Nah, inilah nanti harapan kita bersama Bapak Ibu, bagaimana penerapan PM di instansi kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, pola pikir itu lebih penting dari keterampilan Bapak Ibu. Jadi dominan sekali. Mohon izin Bu, ada yang bocor gitu Bapak Ibu. Ya, saya lihatnya Pak. Oke. Mohon izin Bu Bapak Ibu Kustur ya, SMPN Puncu. Nah, baik Bapak Ibu, matur nuwun Bu Sri. Pola pikir lebih penting dari keterampilan. Jadi pola pikir itu menentukan tujuan Bapak Ibu. Jadi alat dan keterampilan itu
melengkapi hal semua itu untuk menjadi tujuan kita bersama, Bapak Ibu. Bagaimana cara melihat dan cara berpikir untuk menghadapi sebuah problem solving atau masalah di kelas. Saya pun juga masih ada masalah Bapak Ibu di kelas. Nanti kita belajar bareng-bareng bagaimana sih menerapkan PM ini di kelas Bapak Ibu. Terus memperluas cara seorang untuk melihat dan berpikir. Jadi pengetahuan kita selalu kita update untuk menjadi insan pendidikan yang seutuhnya, Bapak Ibu. Nah, jenis-jenis pola pikir itu ada dua, Bapak Ibu ya. Ada grow mindset dan fixed mindset. Kalau fixed mindset itu bersifat tetap. Kalau ini, ya ini, ngoten Bapak Ibu ya. Jadi tidak banyak yang bisa berubah. Itu fixed mindset. Jadi perubahan itu mungkin dihindari Bapak Ibu. Tidak ada. Maksudnya kalau misalkan buat ini ya ini, tidak ada perkembangan. Terus yang kedua itu grow mindset atau ada pengembangan lewat belajar. Jadi seperti ini Bapak Ibu, contohnya hari ini Bapak Ibu sudah menyediakan waktunya untuk belajar bareng bagaimana kita sebagai pendidik untuk terus belajar sepanjang hayat Bapak Ibu. Jadi grow mindset itu menerima perubahan dengan apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Mohon izin Bu Siti Fatimah nggih, bisa di-unmute. Saya cari ini, Pak. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu. Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Misalkan tantangan itu ada menghindar dan menerima. Kalau menghindar itu kalau diberi tugas pasti Bapak Ibu. Misalkan di sekolah kita masing-masing, kita beri tugas sebagai apa ya? Panitia mungkin ya. Entah panitia HUT dan sebagainya. Itu misalkan pasti, waduh Pak, janganlah Pak saya Pak, jangan wah gitu Bapak Ibu ya. Tadi menghindar. Lah karena orang menerima ini peluang Bapak Ibu. Tadi menerima apa yang sudah dipercayakan mungkin oleh teman kita atau kepala sekolah kita itu kita mampu menerima perubahan itu secara welcome Bapak Ibu. Terus obstacle ada menyerah dan bertahan. Kalau menyerah itu belum apa-apa sudah waduh Pak belajar lagi Pak. Nah inilah Bapak Ibu yang harus kita mungkin kalau langsung nggak bisa Bapak Ibu ya. Intinya itu kita pelan-pelan ya belajarnya. Kalau bertahan itu wah ini kesempatan Pak bagi saya untuk selalu belajar bagaimana sih yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Terus kalau effort itu peluang versus mubasir. Kalau yang peluang ini merupakan apa ya terobosan kita bagaimana berarti PM ini bisa dilakukan sebagai pendekatan Bapak Ibu ya, bukan kurikulum Bapak Ibu ya, pendekatan pembelajaran yang bisa harapannya bisa membersamai anak-anak mulai dari awal proses sampai akhir pembelajaran Bapak Ibu. Terus mubazir kalau yang politik tetap, waduh Pak, biasanya saya ngajarnya gini sudah enak, ngapain belajar lagi Pak? Lah inilah yang harus kita sedikit-sedikit hilangkan Bapak Ibu. Terus kritik, nah ini kritik itu ada dua Bapak Ibu ya. Yang PPT itu serangan, kalau yang PPB itu informasi. Contohnya gini Bapak Ibu. Kalau kita kritik itu pasti itu sebuah informasi kita Bapak Ibu, tambahan kita. Intinya berbagi dan belajar Bapak Ibu. Itu yang dinamakan informasi. Jadi kita menerima apa yang diberikan masukan oleh teman-teman kita, rekan guru jabat kita di kelas ataupun di sekolah itu kita welcome. Jadi tidak apa ya alergi dan kritik. Kalau serangan, wah ini Bapak Ibu. Ini apa ya istilah itu serangan itu ya seperti ancaman ya. Waduh, nanti kalau belajar ini nanti pasti menurut saya Bapak Ibu ya mesti menyita waktu atau menyita dengan jam yang ngajar Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti outputnya pastinya ada inspirasi Bapak Ibu kalau pola pikir bertumbuh. Kebalikan, kalau PPT itu pasti ini merupakan salah satu yang bisa dilakukan untuk saya bisa membersamai anak-anak dalam kegiatan
belajar mengajar. Kalau sifatnya ancaman, wah ini Bapak Ibu, ini yang repot. Jadi mulai hari ini mungkin Bapak Ibu mulai terbiasa nih, bagaimana kita sebagai pendidik itu harus intinya itu bagaimana sih kita welcome dengan adanya PM ini sehingga nanti bisa bersama anak-anak di kelas Bapak Ibu. Nah, ini dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau PPT itu suara yang menimbulkan kekhawatiran. Jadi belum apa-apa khawatir. Waduh, Pak, belajar lagi, Pak, tentang apa ini? Nah, ini harus kita sedikit-sedikit kita hilangkan. Kita hilangkan supaya apa yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu itu sedikit demi sedikit itu bisa menyesuaikan dengan apa yang sekarang dicanangkan oleh Kemendikbud. Kalau yang PPB itu suara yang menimbulkan optimis. Wah, berarti PM ini harapannya saya harus mampu ini untuk diterapkan di kelas dengan cara apa? Dengan mungkin inquiry kolaboratif, kolaborasi antar mapel untuk membuat suatu proyek yang sekiranya bisa manfaat untuk anak-anak Bapak Ibu. Nah ini suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh seperti ini Bapak Ibu. Kalau pola pikir tetap itu kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ini pola pikir tetap Bapak Ibu. Kalau pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar dan mencoba lagi Bapak Ibu. Ini dua perbedaan ya, PPT sama PPB. Setelah itu saya akan menolak saat menerima tugas yang belum saya kerjakan sebab resikonya akan besar. Kalau yang PPB, saya akan menerima pekerjaan yang belum dikerjakan sebab itu peluang untuk mengembangkan potensi diri dan sebagainya dan sebagainya. Ini contoh dari suara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang ini real pastinya ditemukan Bapak Ibu dalam melaksanakan aktivitas di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini. Bapak Ibu, enggak kemarin sih maaf, tahun kemarin ya Bapak Ibu ya, sudah diterbitkan SE dari Prof. Muhammad terkait dengan instansi Bapak Ibu. Mungkin sekarang sudah di markup dengan adanya MGMP dan KKG Bapak Ibu ya. Itu juga ada, kemarin juga terbit, bahwasannya ada Hari Belajar Guru Bapak Ibu. Nah, Hari Belajar Guru ini juga termasuk dari ini Bapak Ibu di komunitas belajar. Jadi ada murid, ada guru, ada orang tua, ada masyarakat. Ini siklusnya itu selalu berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi dengan adanya komunitas ini harapannya sebagai fondasi kita untuk mengembangkan PPB, pola pikir bertumbuh di sekolah yang terdiri dari beberapa macam guru, murid, orang tua, masyarakat. Dan ini merupakan proses awal dari pembentukan pola pikir bertumbuh di dalam kelas, Bapak Ibu. Nah, Pak, terus maksudnya gimana? Harapannya dengan adanya komunitas belajar di masing-masing instansi itu Bapak Ibu bisa diskusi bareng-bareng dengan rekan guru sejawat di sekolah masing-masing. Bisa curhat terkait dengan kegelisahan Bapak Ibu dalam membersamai anak-anak di kelas. Pasti ada Bapak Ibu, problem pasti. Saya juga masih ada pasti Bapak Ibu. Sama juga lah. Harapannya dengan ada komunitas ini, kita bisa rembukan bareng, kita bisa memecahkan masalah, ada sharing pendapat dan sebagainya. Itulah manfaat adanya komunitas belajar yang harapannya bisa istilahnya menjadi solusi Bapak Ibu dalam membersamai anak-anak di kelas Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Biasanya kita membersamai anak-anak itu pastikan ada pujian Bapak Ibu ya. Ada pujian pribadi dan pujian proses. Kalau saya sebelum PM ini Bapak Ibu, itu masih menggunakan pujian pribadi Bapak Ibu.
Misalkan, kamu memang berbakat dalam matematika. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau pujian proses, kamu butuh materi matematika untuk menantang otakmu. Nah, ini harus kita rubah Bapak Ibu ya. Tadi pujian pribadi itu kita rubah ke dalam pujian proses agar anak-anak critical thinking itu terbentuk, Bapak Ibu. Rasa ingin tahu itu terbentuk. Contoh lagi, yang pribadi, kamu pintar sekali. Nah, ini Bapak Ibu. Kita rubah. Kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita terapkan di kelas, wah luar biasa, Bapak Ibu. Memang ini butuh proses, nggak bisa instan. Intinya kita sebagai fasilitator dalam kita belajar itu pelan-pelan bisa merubah mindset ini. Sebelum kita rubah ke anak, ya kita harus berubah dulu Bapak Ibu. Kan nggak mungkin. Ya, jadi sebelum kita merubah pola pikir ke anak, ya kita harus mau belajar. Ngoten nggih Bu Siriani nggih. Iya. Tadi kita terapkan ya kita harus istilahnya apa ya? Welcome ya. Kita harus menerapkan berikan keteladanan pada anak. Oh, ini apa yang dimaksud dengan mindset atau grow mindset itu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Nah, target performa versus target pembelajaran. Kalau target performa itu Bapak Ibu, itu untuk membuat seseorang terlihat pintar. Kalau target pembelajaran itu membantu seseorang untuk mampu berkomunikasi atau public speaking Bapak Ibu. Ini yang kemarin dilakukan riset oleh Prof. Karol Ames ya, dari MSU, telah membuat metode target untuk membedakan kelas dalam 8 dimensi. Nah ini. Untuk dimensinya, taks, otoritas, pengakuan, kelompok, evaluasi, dan waktu. Tadi ini Bapak Ibu yang harus kita pahami supaya dalam bersama anak-anak itu bisa terwujud dengan baik. Lah, peta pikir kerangka kerja PM. Nah ini Bapak Ibu. 8 dimensi profil lulusan DBL Bapak Ibu. Apa Pak? Ada 8. Kewargaan, ketakwaan, penanganan kritis, kreativitas, kolaborasi, kesehatan, komunikasi. Ada 8 dimensi profil lulusan. Kalau yang prinsip pembelajaran itu istilahnya adalah BBM, bukan bensin Bapak Ibu ya, bukan ya. Jadi BBM itu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Itu yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran. Kalau kerangka pembelajaran itu ada di sini Bapak Ibu lengkap ya. Ada kemitraan, lingkungan, terus praktis pedagogis dan penguatan digital. Kalau yang pengalaman belajar itu ada 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita pahami. Kalau bisa dipahami di pikiran kita masing-masing rumus ya, rumus dari BM itu. Ya, ada BBM, ada terus ada 3M, ya, 8 profil dan kerangka pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Lingkaran pusat ini adalah PM Bapak Ibu. PM ini ada di sebelah ini Bapak Ibu ya. Apa namanya? Sebelah kiri saya di dalam PM ini ada 8 DPL. Apa Pak 8 DPL? 8 dimensi profil lulusan. Yang soalnya yaitu bermakna berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Ini BBM ya, yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu. Setelah itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan 4 yang tadi Bapak Ibu ada praktik pedagogis, lingkungan belajar, pemahaman digital, dan kemitraan pelajaran. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu untuk menerapkan PM sendiri. Kalau DPL, dimensi profil lulusan itu fokusnya terhadap kita sebagai insan yang beriman Bapak Ibu ya, untuk berpikir kritis, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Kalau yang prinsip pembelajaran itu berkesadaran, bermakna, dan menggerakkan pengalaman belajar, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, dan kerangka itu praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan penguatan digital. Bapak Ibu, untuk kerangka pembelajaran tadi sudah kita jelaskan Bapak Ibu ya, ada 4. Kita sinkronkan ke pola pikir bertumbuh itu
penggunaan model dan metode fokusnya terhadap pemecahan masalah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sih dalam melihat situasi di kelas itu jenengan sebagai fasilitator itu harus pintar-pintar mengelola kelas. Bagaimana pendidik itu harus pintar-pintar dalam pengelolaan kelas. Pasti Bapak Ibu di dalam satu kelas itu banyak, ya ada yang, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada yang pinter, terus ada yang mungkin standar Bapak Ibu ya, ada yang kerjanya keliling aja di kelas. Ya mungkin itu perlu pendampingan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mencoba itu sama juga sama kita. Ya ada yang istilahnya itu malas dan sebagainya. Nah ini kita sebagai pendidik harus pintar-pintar bagaimana cara mengelola kelas di instansi kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau lingkungan belajar ini termasuk di budaya belajar demi menciptakan iklim belajar yang kondusif. Melalui PPB, kolaborasi untuk bertumbuh dan berkembang. Kalau yang kemitraan ini saling percaya terhadap kita sebagai pendidik. Terus sekarang yang pemasaran digital itu kita memaksimalkan platform digital. Misalkan bagaimana? Bisa menggunakan word wall, juga bisa quizzes, gitu Bapak Ibu. Terus apalagi Bapak Ibu? YouTube, ya, terus web dan sebagainya itu bisa masuk di pemanfaatan digital Bapak Ibu. Nah, setelah itu di pola pikir tumbuh di pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau yang memahami Bapak Ibu itu tantangan dan kesulitan itu sehingga butuh PPB agar mereka mampu bertahan dengan adanya proses memahami Bapak Ibu. Kalau yang mengaplikasi ini dibutuhkan pemecahan masalah untuk melaksanakan PPB agar tidak takut dengan tantangan yang diberikan oleh guru. Karena merefleksi ini peran PPB sangat besar. Murid kita ajak untuk merefleksi bareng-bareng di akhir pembelajaran pada saat Bapak Ibu setelah pasca mengajar Bapak Ibu. Kalau yang di prinsip pembelajaran ada BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggerakkan, itu prosesnya tantangan, hambatan untuk menciptakan learning mindset. Jadi pembelajaran yang pola pikirnya berkembang. Kalau yang bermakna, ini belajar sepanjang hayat Bapak Ibu. Jadi terus belajar. Ya, jadi belajar itu ya tidak stagnan Bapak Ibu ya, ada progresnya. Dan peluang juga. Jadi belajar itu peluang, bukan ancaman. Bu Sriani ya. Ya. Belajar itu peluang. Oh berarti ini. Kita harus membiasakan diri untuk adanya program ini sehingga kita menjadi pendidik optimis Bapak Ibu. Jadi tidak gampang untuk mengeluh Bapak Ibu. Pembelajaran yang menggembirakan membutuhkan PPB yang menciptakan suasana belajar yang kondusif dan motivasi. Bagaimana Pak? Ya mungkin Bapak Ibu bisa melakukan ice breaking ya. Wah itu senang Bapak Ibu. Anak-anak diajak ice breaking itu ya. Itu kemarin saya coba di OJT Siklus 1. Nanti mungkin saya izin linknya Bu Sriani ya di grup. Siap. Bagaimana sih proses di OJT 1? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa sedikit mempunyai gambaran. Nantinya bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini 8 profil lulusan yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga PM ini juga ada kombinasinya 3 komponen Bapak Ibu. Ada penguasaan, identifikasi, dan kreativitas. 3 komponen ini harus kita pegang betul untuk membersamai dalam kegiatan pembelajaran. Kalau yang kreativitas itu bukan sekedar hanya mendengar, tapi juga memahami sekaligus menciptakan hal-hal baru. Hal-hal baru seperti misalkan di pembelajaran kelistrikan Bapak Ibu. Jadi bagaimana Pak ya proses untuk nyala lampu itu bisa terang dan sebagainya itu kan
mungkin anak-anak bisa menciptakan critical thinking-nya itu apa berpikir, oh berarti butuh listrik Pak ya dalam menyalakan lampu. Itulah apa istilahnya itu hal kecil yang kita tumbuhkan di anak-anak. Bapak Ibu, ini materi yang sangat sangat urgen banget. Izin Bu Siani ya. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, apakah mohon izin Bapak Ibu menemukan ilustrasi gambar yang terjadi di kelas Bapak Ibu masing-masing? Mohon izin kelihatan Bapak Ibu gambarnya, Bu Sriani? Kelihatan, Pak. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya pengen melihat statement Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu melihat kondisi kelas menurut saya Bapak Ibu ya, seperti di gambar yang saya tampilkan Bapak Ibu? Mungkin Bu Sriani boleh memberikan kesempatan 2 peserta aja untuk melihat kondisi di yang saya tampilkan ini Bapak Ibu. Oke, Wah ya Bu ya. silakan Pak Haris. Oke. Mungkin ada yang raise hand Bapak Ibu sebelum sebelum ini saya bocorkan jawabannya ini. Oke, monggo Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu melihat kondisi siswa di ini? Bentar. Oh, bentar sih, stop share. Ini. Kelihatan nggih, Bu? Halo? Gambarnya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Halo. kelihatan. Kelihatan. Oke. Oke, siap. Ya. Mohon izin Bu Sriani mungkin kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu mungkin Silakan pernah siapa tadi Pak Haris dulu. menjumpai gambar. Oke. Monggo Pak Haris. Oke, makasih Nanti kita Bapak. belajar Makasih, bareng-bareng. Bu. Oke. Pernah sih, Siap. pernah. Tapi kalau kayaknya mungkin yang di televisi ya, mungkin di daerah-daerah agak dalam, pedalaman gitu. Gurunya kan eh, sepertinya kan mungkin kekurangan guru gitu. Kepala sekolahnya juga nggak ada gitu kan. Bisa saja terjadi seperti ini, Oke, oke, apa oke. namanya, schooling without learning-nya gitu. Tapi Iya. kalau kalau di sekolah biasanya kalau kita ninggalin pas mau rapat Oke, 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 oke. kegiatan Sama, Pak, sama berarti. gitu Bapak. Oke, oke. Makasih Bapak. Berarti itu real, Pak ya, real. Oke. Oke, matur nuwun. Mungkin satu lagi, Bu. Ya. Bisa Silakan mungkin Bapak Ibu kita siapa beri yang kesempatan. ingin berbagi atau menyampaikan dari gambar yang sudah ada. Ya. Monggo Bapak Ibu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjut Bapak Ibu. Oke, lanjut aja Oke, Pak. siap. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Oke, siap. Ini yang dinamakan Bapak Ibu dengan schooling without learning. Jadi anak-anak itu hadir di kelas, hadir ya. Hadir di kelas yang mengerjakan tugas, tetapi, nah ini Bapak Ibu ya, saya coba pelan-pelan. Tetapi setelah pembelajaran selesai dan pulang dari sekolah sampai di rumah, ditanyai sama orang tuanya, sama ibu, sama sama ayah. Nah, hari ini tuh belajar apa? Nggak tahu, Pak. Terus, nak, Duk, hari ini belajar apa ya dari guru tadi yang hari ini saya pelajari? Waduh, Bu, nggak tahu, Bu. Nah, inilah Bapak Ibu, PR kita bersama. Bagaimana anak-anak itu terlibat dalam proses pembelajaran. Mulai dari awal proses sampai akhir pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Ya, yang harus kita pahami betul. Jadi kalau saya lihat di gambar yang tampil ini Bapak Ibu, fenomena yang terjadi ini merupakan
yang sering kita jumpai di kelas. Biasanya, menurut saya Bapak Ibu ya, menurut saya mungkin ini sama juga sih di instansi Bapak Ibu juga. Misalkan Bapak Ibu ada di kelas, masuk, terus memberikan LKS. Oke anak-anak, hari ini silakan dikerjakan LKS halaman sekian, sekian, sekian. Terus menurut saya Bapak Ibu ya, jenengan WA, nggih. Anak-anak ngerjakan. Ternyata itu Bapak Ibu, nggih mohon maaf ngapunten, belum efektif Bapak Ibu. Nah, tadi anak-anak itu ngerjakan sesuai perintah dari guru. Itu yang menjadi kegelisahan kita bersama Bapak Ibu ya. Tadi bagaimana proses yang secara real itu? Jadi anak-anak itu kita beri contoh keteladanan. Jadi sebelum anak-anak itu membuat PPB, ya kita harus merubah mindset. Misalkan gimana? Ya sebelumnya kita harus buat kesempatan belajar dan kelas impian. Salah satu Bapak Ibu ya. Atau yang cara paling mendasar, misalkan ada program Adiwiyata, ya kita harus berikan contoh, misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita ikut Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar nama Bu Sriani, merintah saja Bu Sriani ya. Iya. Jadi kita terlibat. Inilah PR kita bersama Bapak Ibu. Kita menurut saya Bapak ya. Menurut saya Bapak Ibu, ngapunten. Kita mungkin memberikan keteladanan itu mungkin belum maksimal Pak Ibu. Membersamai anak-anak ya. Memberikan keteladanan. Waduh, ini sulit Bapak Ibu. Kalau tugasnya merintah-merintah saja, waduh, repot ini. Tadi kita harus terlibat. Misalkan ada program Adiwiyata, ya kita menanam pohon. Wah, ini ikut kita. Danya, ayo ikut. Nah, ini repot. Nah, kita harus berikan apa ya? Ini kita terlibat langsung di proses pembelajaran, kita berikan keteladanan. Insya Allah anak-anak akan gitu kita. Kalau kita memberikan contoh ya Pak Ibu ya. Terus apa resiko jika fenomena schooling without learning terjadi kelas? Wah, ini Bapak Ibu. Ya akan monoton, anak-anak kurang kondusif, ya berbicara sendiri. Sama mohon Bapak Ibu lihat di layar itu ada yang senggowang Bapak Ibu ya. Terus ada yang bicara sendiri, ada yang ngelamun. Waduh, melangkah Bapak Ibu ya. Ini PR kita bersama Bapak Ibu. Bagaimana sih memberikan pemahaman kepada anak untuk menciptakan PPB di kelas. Strateginya bagaimana? Tadi sudah sampaikan Bapak Ibu, ciptakan kondisi kelas yang nyaman, aman. Kalau istilahnya dulu di GP itu Bu Srian ya, student well-being ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kegembiraan dalam belajar. Jadi kegembiraan dalam belajar itu anak-anak welcome dengan apa yang dia kebutuhkan. Atau kita membuat pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Itu harus kita fasilitasi Bapak Ibu. Pastinya di dalam kelas itu banyak variasi-variasi Bapak Ibu. Murid seneng lewat visual, terus lewat gambar, lewat video. Ada juga anak yang paham lewat ini. Harus kita harus fasilitasi Bapak Ibu. Harus kita fasilitasi sebagai pendidik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini literasi, kreativitas, dan inovasi. Ini siklusnya melakukan hal yang sama secara berulang, melakukan hal-hal baru, dan melakukan hal baru semakin baik. Oke. Bapak Ibu, pengalaman belajar di level PM itu kalau kita gambarkan di sini, itu kalau di memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu masuk di regulasi diri. Kalau yang pengalaman pengetahuan itu masuk di pengaplikasi pengetahuan dan adaptasi. Kalau yang pengetahuan esensi itu masuk di memahami Bapak. Nah inilah harus kita pahami bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk membersamai anak-anak. Bapak Ibu, ini juga terlihat bahwasanya pasti Bapak Ibu tahu ya,
tinggi peserta didik dalam hasil PISA yang tadi kita paparkan. Jadi 99% itu murid Indonesia hanya bisa menjawab level 1. Apa yang dimaksud itu, Bapak Ibu? Nah, 1% itu bisa menjawab level 4 sampai 6 atau HOT ya. Other thinking skill. Itu Bapak Ibu. Ini riset ya Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh PISA 2022. Nah, sekarang ini mungkin saya akan menanyakan Bapak Ibu ya. Ini kenapa sih Bapak Ibu kita harus bergeser dari PM ini Bapak Ibu? Jadi PM ini bukan kurikulum Bapak Ibu ya. PM ini merupakan pendekatan pembelajaran. Ya, pendekatan pembelajaran yang saling melengkapi. Ada berkesadaran, memuliakan pengembangan budaya, pemantikan keterampilan, dan multidisiplin ilmu pengetahuan. Nah, PM itu sendiri itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan sosial belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Secara holistik dan terpadu. Jadi kita dalam pendekatan ini memuliakan murid untuk terus berkembang, menemukan bakat, minat, profil belajar mereka secara holistik. Itu Bapak Ibu. Kesadaran, bermakna, dan menggerakkan itu juga tadi sudah saya jelaskan di ini Bapak Ibu. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Kalau olah pikir ini fokusnya ke akal budi, kognitif, memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Jadi murid kita ajak untuk berpikir kritis. Olah hati mengesahkan antara batin dan budi pekerti untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Kalau yang olah rasa ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika dan hubungan antar manusia, dan olahraga ini masuk di mungkin Bapak Ibu sudah tahu nggih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nggih Bapak Ibu ya. Nggih Bu Sriani nggih. Ya, 7 kebiasaan ya, nggih, itu sudah ada lagunya Bapak Ibu. Nah, itu setiap pagi diusahakan diprogramkan di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Senam ya. Yang mentari pagi. Wah, itu Bapak Ibu. Fisik juga olahraga juga diperlukan dalam kekuatan tubuh dan karakter yang sehat jasmani Bapak Ibu. Ini sudah dimensi profil, ada kolaborasi dan komunikasi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini fokusnya di kesadaran, di konsentrasi dan perhatian. Kan bermakna ini fokusnya ke keterlibatan peserta didik dalam menerima dan memecahkan masalah dari guru saat pembelajaran. Terus menggembirakan ini tantangan, motivasi, aktif belajar yang menarik, minat bakat, rasa ingin tahu itu tumbuh Bapak Ibu. Dan memberikan ruang untuk belajar, untuk mengungkapkan pendapat di dalam kelas Bapak Ibu. Kalau dulu istilahnya itu kepemimpinan murid Bapak Ibu ya, atau student agency nggih, Bu Siriani nggih. Nah, Ya. itu kepemimpinan murid itu dibentuk. Misalkan di mana? Ya kita latih public speaking, bagaimana anak-anak istilahnya itu presentasi di kelas. Itu kalau kita enggak dibiasakan anak-anak itu canggung Bapak Ibu. Biasanya kan ada demam panggung ya. Waduh, gimana ini ya? Ini harus kita bentuk. Nah, rasa percaya diri itu harus kita bentuk Bapak Ibu di anak-anak. Bagaimana caranya? Ya kita dulu kita berikan contoh ya. Tidak hanya asal merintah-merintah aja gitu. Ini yang repot. Kita terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Ini pengalaman belajar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan taksonomi Bloom Bapak Ibu ya. Sama juga saya. Itu sering saya menggunakan taksonomi Bloom. Kalau yang Solo sama ini mungkin Bapak Ibu juga masih baru. Nah, ini mungkin kita belajar bareng-bareng bagaimana cara penerapan. Kalau yang di Bloom itu mengingat, memahami, menerapkan, dan mengevaluasi atau mencipta. Kalau yang di taksonomi Solo itu prakstruktural, unistruktural, multikultural, sama relasional. Kalau di pengalaman belajar PM, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini, Bapak Ibu. Perbedaan dari beberapa pendekatan di taksonomi Solo dan taksonomi Bloom.
Kalau yang di taksonomi Bloom itu seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi kalau di Solo itu Institut, kalau yang di aspek pengaplikasi itu masuk di menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Untuk menghubungkan ide-ide yang luas dan menerapkan ide tersebut. Nah, ini juga di pendekatan contoh di ranah kognitif. Misalkan di refleksi Bapak Ibu ya. Itu peserta didik mengaitkan dengan konteks yang lebih real di kehidupan sehari-hari. Kalau yang mengaplikasi itu peserta didik menerapkan proses. Contohnya di fotosintesis dan tanaman pangan, ini contohnya Bapak Ibu ya. Kalau yang memahami, ini menjelaskan beberapa elemen. Atau bisa juga memberikan definisi pengertian-pengertian dasar terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu yang dilakukan di kelas. Kalau yang afektif itu sikap Bapak Ibu ya. Kalau yang psikomotorik itu praktek Bapak Ibu ya. Nah ini, kalau yang memahami, guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial. Kalau yang psikomotorik, mempraktekkan keterampilan. Kalau di SMK itu mungkin membuat proyek yang sekiranya bisa bermanfaat untuk anak-anak. Nah ini kerangka pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, Ibu. Kalau yang kemitraan ini mungkin di SMK itu kerjasama dengan Dodi, Bapak Ibu ya. Kalau yang pemanfaatan digital itu menggunakan platform alat bantu, which apalagi Bapak Ibu, wall ya, dan sebagainya. Nah ini, transformasi peran guru dalam PM. Guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, guru sebagai pengembang budaya. Bedanya apa? Bedanya ini Bapak Ibu. Kalau aktivator itu menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran atau TP Bapak Ibu ya. Kalau kolaborator itu membangun kolaborasi di inquiry kolaboratif Bapak Ibu, atau 3 mapel jadi 1 PPM. PPM itu perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, ini dengan Dodika dan pengembangan budaya yang belajar. Jadi terus berupaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, ini prinsip pembelajaran mendalam. Jadi dalam pandangannya pasti ya Bapak Ibu ya, ini kita sering menggunakan metode dari KHD, Ki Hajar Dewantara, di 4 upaya tersebut juga masuk di integral dari pendidikan yang membentuk manusia yang seutuhnya. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah tenaga Bapak Ibu. Nah, ini pendekatan pengalaman belajar ini sudah masuk di memahami, mengaplikasi, dan merefleksi Bapak Ibu. Terus untuk asesmen Bapak Ibu, kita juga sering menjumpai asesmen sebagai media untuk mengakses atau meneliti ya Bapak Ibu ya. Ada formatif dan sumatif. Kalau yang formatif ini memberikan umpan balik selama proses belajar. Kalau yang sebaliknya di sumatif di tahap pembelajaran PM itu mengetahui CP secara menyeluruh atau capaian pembelajaran secara menyeluruh. Bedanya apa Pak? Asesmen formatif sama asesmen sumatif. Kalau yang asesmen formatif itu memberikan informasi umpan balik bagi pendidik untuk membagi proses belajar. Misalkan Bapak Ibu ngajar terus diobservasi sama teman, itu masuk di asesmen formatif. Kalau yang asesmen sumatif itu memastikan ketercapaian tujuan pelajaran, mungkin untuk kenaikan kelas atau kelulusan dan sebagainya. Asesmen formatif itu bisa berupa awal dan proses. Kalau awal itu untuk mengetahui kesiapan belajar murid, atau bisa juga dimaksud dengan asesmen diagnostik ya, Bu Sriani ya. Ya, Ini Bapak. masuk di
asesmen awal. Kalau yang asesmen proses belajar ini masuk di pengembangan murid atau memberikan umpan balik, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya formatif dan sumatif. Nah, assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Kalau yang assessment as learning itu refleksi diri, Bapak Ibu. Contohnya apa? Jurnal reflektif, kemajuan checklist belajar, dan lain sebagainya. Kalau assessment for learning itu bisa peta konsep, umpan balik, observasi, dan sebagainya. Kalau assessment of learning yang sumatif itu tes tulis, laporan, portofolio, penilaian proyek, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh dari asesmen yang ada, Bapak Ibu. Nah, ini ada observasi, proyek, tes lisan, kinerja, tes tulis, dan penugasan. Kalau yang observasi ini cara mengamati langsung, Bapak Ibu. Misalkan proyek anak-anak praktek kita observasi apakah proyek itu sesuai dengan SOP, langkah-langkah kerja. Ini yang dimaksud dengan observasi. Kalau proyek itu aktivitas terencana, menghasilkan proyek. Kalau yang tes lisan itu menilai pemahaman murid secara verbal, komunikasi, Bu Siriani, langsung wawancara, Bapak Ibu ya. Kalau yang kinerja itu menilai kemampuan murid melakukan suatu tugas. Kalau yang tes tulis itu menilai pemahaman konsep atau soal isian atau uraian. Penugasan itu penguatan pembelajaran, terus penilaian diri, murid menilai pekerjaan, dan sebagainya. Kalau penilaian antar teman itu mengevaluasi sendiri hasil proses belajar. Kalau yang portofolio, kumpulan dokumen atau setelah anak-anak belajar itu membuat laporan sebagai bukti fisik bahwasanya anak-anak sudah melakukan praktek A, B, C, D. Contoh umpan balik, Bapak Ibu, ini ada apresiasi, saran, perhatian, nilai, dan klasifikasi. Prinsip asesmen tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu, ada juga pembahasan tentang inquiry kolaboratif. Apa sih Pak yang dimaksud dengan inquiry kolaboratif? Mohon izin Bu Sriani, suara saya terdengar Bu. Dengar. Nih. Inquiry kolaboratif, Bapak Ibu, itu pendekatan berbasis tim, Bapak Ibu. Gimana Pak maksudnya? Tadi misalkan saya di SMK Bapak Ibu ya, itu kita membuat proyek dari berbagai mapel. Maksudnya misalkan 3 mapel, 1 proyek Bapak Ibu. Itu yang dinamakan dengan inquiry kolaboratif. Jadi kita kolaborasi, misalkan di saya ada mapel kejuruan, mapel bahasa Inggris, dan mapel matematika Bapak Ibu. Kita kolaborasi, kita ngobrol, kita melakukan perencanaan gimana sih cara. Nah ini masuk di inquiry kolaboratif. Misalkan dari kejuruan praktek, terus bahasa Inggris mungkin bisa dilakukan dengan prosedur teks. Bu Sriani. Tadi membuat laporan dengan menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu. Terus matematika masuk di statistika, menghitung jarak antar sensor. Atau kalau di proyek saya itu water level control. Jadi tandon air otomatis. Matematika masuk, perhitungan, kejuruan masuk, dan bahasa Inggris masuk Bapak Ibu. Lengkap, pakai lengkap. Harapannya itu Bapak Ibu. Di inquiry kolaboratif. 3 mapel cukup 1 project. Jadi tidak masing-masing Bapak Ibu. Kalau masing-masing kan nambah lagi biaya. Nah ini enggak. Jadi cukup 1 project untuk 3 mapel. Untuk memungkinkan guru bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas. Mulai dari merencanakan, terus berkelanjutan merefleksi, sampai dengan penyempurnaan praktek pengajaran. Nah itu Bapak Ibu. Tadi
observasi itu enggak, mohon maaf Bapak Ibu ya. Enggak hanya sekedar buta foto Bapak Ibu ya. Jadi ya kita paham apa yang dipelajari itu kita paham. Oh, ini yang kurang. Itu namanya mungkin di sekolah itu masuk di observasi kelas gitu, Bu Siriani ya. Nah, ini itu nanti bisa Bapak Ibu nanti bisa kolaborasi dengan rekan guru Jawat di sekolah untuk sering-sering. Boleh Bapak Ibu, misalkan saya ngajar Bapak Ibu boleh masuk di kelas saya boleh. Memberikan masukan, itu tambah bagus Bapak Ibu kalau dihidupkan itu. Ya, bukan merupakan ancaman. Nah, bahkan saya itu tambah senang Bapak Ibu ada masukan dari ini tadi. Jadi kita welcome. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan minder-minder untuk sering-sering ngobrol atau diskusi itu tambah lebih bagus Bapak Ibu. Apalagi di dalam instansi itu ada komunitas sama MGMP itu bagus banget Bapak Ibu. Tambah suasana itu tambah apa hidup Bapak Ibu. Ada identifikasi, desain sama strategi secara menyeluruh. Nah, ini siklusnya Bapak Ibu. Siklusnya inquiry kolaboratif. Apa aja Pak? Ada akses, desain, implementasi sama RGC, MRC Bapak Ibu. Mungkin yang tidak sering kita lakukan, jujur di terakhir Bapak Ibu ya, MRC. Pengukuran keberhasilan, refleksi perbaikan. Ini Bapak Ibu, sulit banget ya Bapak. Jadi ini harus ada apa ya, visi dan misi utuh Bapak Ibu. Jadi terus masukan itu kita perbaiki. Apa yang kurang, bagaimana caranya? Dengan melakukan inquiry kolaboratif, ngajak guru untuk memberikan saran dan metode supaya kita terus untuk bertumbuh dan berkembang. Siklus ini menjadi kerangka kerja untuk guru secara bersama-sama mengidentifikasi masalah pembelajaran, mencari solusi, sampai melakukan perbaikan secara terus-menerus. Itu Bapak Ibu. Ada akses, desain, dan MRC. Ini Bapak Ibu ya. Ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Ini Bapak Ibu, muter terus. Kalau di kita itu sudah ada OJT Bapak Ibu. Alhamdulillah lulus. Sri, waktu saya kurang berapa menit bersih? Halo. Bu Sriani. Ya. Oke. Waktu saya berapa menit, Bu? Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Atau 10 menit, enggak apa-apa. Kalau 45 menit. 10 menit, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Oke, matur nuwun, Bu. Bentar, Matur saya nuwun. tak ngambil ini daftar hadir. Oke. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Kemarin sempat BBM coba, mungkin enggak apa lah nanti kita sambil jalan. Sebenarnya nanti kita bisa praktek bersama-sama ya, cara pembuatan PPM. Kalau dulu kan masih istilahnya di modul ajar Bapak Ibu ya. Kalau sekarang sudah PPM. Apa itu PPM Pak? Perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, dalam pembuatan PM ini Bapak Ibu, wajib ada 4 yang harus dicantumkan di PPM atau modul ajar. Apa saja Pak? Ada identifikasi, desain pembelajaran, dan asesmen pengalaman belajar. Identifikasi itu kesiapan belajar murid, memahami karakter materi belajar, sama menentukan DPL atau dimensi profil lulusan. Apakah semua harus tercantum Pak? Tidak harus, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar. Desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka, terus asesmen awal, proses akhir, dan pengembangan belajar. Itu masuk di langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Merancang dan mendeskripsikan Bapak Ibu. Nilai memuliakan dalam PM itu Bapak Ibu saling menghormati perbedaan, memberikan ruang partisipasi aktif, mendorong siswa menyadari dalam pengembangan potensi terbaiknya dalam menggunakan verbal dan non-verbal Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu contoh pembuatan PPM yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Bu Sriani, suara saya terdengar nggih? Terdengar jelas. Oke. Tadi di identifikasi ini ada ini Bapak Ibu. Opsional itu tidak harus ditulis Bapak Ibu ya.
Yang wajib itu di ini Bapak Ibu, tujuan pelajaran. Jadi tujuan, terus praktek, lingkungan belajar, ya itu wajib cantumkan. Kalau opsional itu boleh dicantumkan atau boleh tidak, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau yang tujuan ini mencakup kompetensi, kalau yang praktek pedagogis itu model atau metode pembelajaran, bisa CTL, terus PBL, ya PJBL, itu masuk di sini. Kalau yang kemitraan itu masuk di lintas kolaborasi, bisa budi, bisa komunitas, bisa tuku masyarakat dan sebagainya. Kalau lingkungan belajar bisa di luar atau di dalam lab atau kelas, forum diskusi. Kalau yang digital itu bisa membantu di aplikasinya, misalkan menggunakan Quizzes, Word dan sebagainya. Kalau yang pengalaman belajar itu dulu masih langkah-langkah pembelajaran di Bapak Ibu ini. Jadi sekarang bertransformasi menjadi pengalaman belajar. Awal, inti, dan penutup. Bapak Ibu. Ini jabarannya. Kalau yang asesmen itu tadi kita jelaskan ada 3, awal, akhir, dan proses. Kalau yang memahami, tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan. Berkesadaran, bermakna, dan menggunakan. Dan selanjutnya. Nah, ini contoh PM di SMK, Bapak Ibu. Kalau di kami seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi pendekatannya praktis dan kesiapan kerja atau wirausaha, tidak hanya memahami teori, bahkan juga ke kompleks. Contohnya ini Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak membuat proyek kewirausahaan atau membuat proyek pantikan seperti ya. Nah, maaf, saya kembalikan ke Bu Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, materi paparannya sudah diberikan Bapak Lukman. Kita berterima kasih. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan kalau yang ingin berbagi atau ingin bertanya Bapak Ibu, boleh angkat tangannya. Monggo Bapak Ibu. Saya dulu ya Pak Lukman. Halo Bu. Saya. Oke, siap. Monggo. Yang kolaboratif tadi dulu Pak, itu kan di saya ya pas ini di fungsional itu kan ada kolaboratif dengan beberapa. Mohon maaf Bu, suaranya Bu Sriani putus-putus. Sorry. Ini karena apa? Mic-nya. Sudah dengar? Sudah Bu. Sudah, ya, aman. Dan tadi kan ada kolaboratif itu Pak dengan beberapa mata pelajaran. Dan di sekolah saya kemarin juga karena di kurikulum nasional ini ada kolaboratif terhadap 2, 3, atau 4 mata pelajaran. Apakah itu sama dengan yang disampaikan Pak Lukman tadi? Karena di sekolah saya belum dilaksanakan walaupun sudah ada. Itu Bapak. Terima kasih. Oke, siap Bu. Matur nuwun untuk pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan tadi yang inquiry kolaboratif itu dari berbagai mapel itu diskusi bareng, terus ngobrol bareng, terus membuat identifikasi bareng di lembar ada lembar sendiri Bapak Ibu. Terus menemukan asesmen kita bareng atau perencanaan bareng itu terdiri dari berbagai mapel. Kalau di mapel kita di SMK itu kan ada 3 Bapak Ibu. Ada bisa juga 3 mapel di bahasa Inggris, matematika, dan kejuruan. Nah, dari masing-masing guru itu kan pasti mempunyai ide, gagasan. Nah, itu dituangkan di lembar yang disediakan nanti lembarannya. Setelah ini kita tampilkan Bapak Ibu ya. Yang dimaksud dengan
lembar di inquiry kolaboratif. Dari tiga mapel guru itu rembukan bareng untuk menyelesaikan permasalahan problem solving yang ada di kelas. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan inquiry kolaboratif. Supaya lebih jelas, mohon izin saya tampilkan nggih Bu ye, Iya, siap. untuk Sama nanti materi di share ya Pak. Itu ada Pak nggih, Ibu ingin materinya. nggih, siap, siap. Sama sebentar lagi ada pertanyaan juga. Nggih. Siap. Saya izin share screen. Inquiry. Nah, ini ada inquiry kolaboratif. Nah, ini lembar inquiry kolaboratif. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu ATM ya. Inquiry. Nah, ini. Kelihatan Bu lembarnya, lembar inquiry-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Oke. Ini yang sudah kita laksanakan di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi iya. 3 guru ini kolaborasi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kolaborasi mendiskusikan kelompok terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Identifikasi tantangan yang ditemui melalui fokus tentang kelompok belajar. Nah, kita membuat sebuah analogi seperti ini Bapak Ibu. Siswa jurusan ini mengintegrasikan 3 mata pelajaran. Elektro, matematika, dan bahasa Inggris. Proyek ini berfokus untuk mengurangi jarak sensor ultrasonik dengan Arduino. Kelihatan nggak ya Bu ya lembaran saya? Kelihatan, bagus. Ya. Terus di situ kita ngobrol melalui pengukuran terulang. Kita masukkan bahasa Inggris juga di situ di prosedur teks untuk membuat langkah-langkah praktek, tapi dalam bentuk bahasa Inggris Bapak Ibu. Terus langkah-langkah kerja dan hasil analisis data. Nah, lembar kerjanya ini Bapak Ibu. Asesmen, identifikasi. Tantangannya apa? Beberapa murid mungkin dalam pengukurannya mengalami kesulitan. Terus ada murid juga yang kuat dalam akademik namun kurang terampil secara teknis. Itu kita identifikasi Bapak Ibu. Apa yang menjadi problem sebelum kita menerapkan pembelajaran. Deskripsinya perlunya kolaborasi antar guru dari ketiga mata pelajaran. Matematika membuktikan bahwa tidak semua murid memiliki kemampuan analitis. Bahasa Inggris menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi menjadi area yang perlu dikembangkan. Peran gurunya ini masing-masing ada Bapak Ibu. Guru elektro ngapain, guru matematika ngapain, dan guru bahasa Inggris ngapain. Kalau yang guru TI ini sebagai fasilitator merancang dan melaksanakan proyek. Jadi mulai dari SOP sampai dengan hasil kerjanya. Nah, guru matematika ini mengolah data. Oke. Bisa dipahami Bapak ya. Jadi mengolah data. Perhitungan matematika. Rata-rata, jarak, sensor, dan sebagainya. Kalau bahasa Inggris ini fokus ke karya ilmiah dan komunikasi public speaking dengan menggunakan bahasa Inggris. Melalui prosedur teks. Outputnya apa Pak? Outputnya ini Bapak Ibu. Sistem pengukuran jarak digital, proses Arduino, statistika masuk, dan laporan ilmiah. Jadi laporan anak-anak nanti lapornya bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Inggris. Misalkan ada pertanyaan, Pak, kok enggak bahasa Indonesia aja Pak laporannya? Kan kita kolaborasi sama bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Sampai sini paham nggih Bapak Ibu nggih? Mohon izin. Paham, Bapak. Paham nggih? Jadi Belum bahasa Inggris. Bapak, boleh diulangi kembali Bapak. Oke, siap. Jadi Kan- dari ketiga mapel itu mempunyai peran masing-masing. Dimasukkan dalam satu proyek. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Izin Bapak, ini Oke. kan di SMK, kalau di SD Oke. inquiry kolaboratifnya itu dengan Oke. kita Oke, siap. Udah sampai dulu Bapak Ibu ya. Biar runtut. Yang di SMK itu sama Bapak Ibu.
Jadi kita mengukur jarak digital masuk sebagai guru elektro, bagian guru matematika itu analisis perhitungan, laporan bagiannya bahasa Inggris. Jadi 3 guru ini dalam satu kelas ya Bapak Ibu ya, itu bisa bersamaan mendampingi Bapak Ibu. Jadi tugas kita enggak berat-berat banget ya. Jadi itu yang dimaksud dengan inquiry kolaboratif. Jadi semua terlibat dalam proses pembelajaran, 3 mapel dijadikan satu proyek. Tadi saya meneruskan ke Pak Haris, Bapak Ibu. Pertanyaannya bagus. Pak, gimana kalau SD? Bapak Ibu, untuk inquiry kolaboratif ini bisa dilakukan juga di SD. Contohnya mungkin di SD apakah ada bahasa Inggris Bapak? Mohon izin, Pak Haris. Ada. Ada ya. Mungkin masuk di guru kelas dan sebagainya. Itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi masuk di kerjasama di guru kelas, ada lintas mapel, itu bisa dirundingkan secara bersamaan. Tapi Bapak Ibu usahakan di masing-masing guru mapel itu tugasnya jelas. Jadi tidak bertabrakan. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan lembar inquiry kolaboratif yang nantinya contohnya kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Ada perencanaan, terus apa lagi? Implementasi, terus apa? Measure. Ya, MRC ini Bapak Ibu. Ini juga ada di inquiry kolaboratif. Dan juga di contoh kedua juga bisa disederhanakan seperti ini Bapak Ibu. Deskripsi, asesmen, identifikasi masalah utamanya Pak. Kalau di sini misalkan hasil proyek pengukuran jarak menggunakan sensor menunjukkan variasi data yang cukup besar sehingga akurasi belum optimal. Terus di sini ada masalah utamanya. Masalah utama pengumpulan data rendah, kesulitan dalam analisis data statistik, keterbatasan penguasaan konsep data dan sebagainya. Koordinasi waktu antar mapel mata pelajaran kurang optimal. Ini Bapak Ibu, identifikasinya awal. Jadi mungkin inquiry kolaboratif salah satunya mungkin di koordinasi di jam mengajar Bapak Ibu ya. Itu perlu koordinasi mungkin Bapak Ibu ya. Dengan mungkin dengan kepala sekolah, mungkin di SD mungkin. Mohon izin Pak Haris, apakah ada waka kurikulum mungkin? Di SD nggak ada, Bapak. Enggak ada, Kepala berarti sekolah ada aja. kepala sekolah aja. Oke, siap. Bisa dikonsultasikan sama kepala sekolah, mungkin di jamnya mungkin Pak ya, apa namanya, menyesuaikan jam berapa. Kalau mungkin di SMK itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang Sabtu, Minggu itu free, Pak, mungkin. Kalau di SD sampai Sabtu nggih, Pak nggih, kalau di SD nggih. Iya, Iya, ini yang sulit mungkin ada waktunya ya. protes ini. Iya. Jadi mungkin bisa Minggu juga bisa, Pak. Mungkin Minggu bisa ngobrol, mungkin diradarin dan sebagainya. Bisa dilakukan itu sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Tapi usahakan selalu koordinasi dengan kepala sekolah, Bapak Ibu ya, mungkin di SD, di khususnya mungkin di SMK bisa ke kurikulum dan sebagainya. Intinya itu Bapak Ibu ya. Ada juga diimplementasi langkah-langkah perbaikan dan MRC. Kemarin juga disampaikan ke Bapak Ibu Fasil di PM itu kita minusnya di ini Bapak Ibu. MRC, measure, reflect dan change tantangan. Wah ini. Biasanya kita setelah KBM itu kan kalau sudah ya sudah. Itu nggih Bu Sirani. Ya, Jadi nggak ada perbaikan. Oh, apa ya yang mau di di re perbaikan ulang ya untuk menyempurnakan perbaikan yang sudah kita lakukan di pembelajaran. Itu Bapak Ibu, minus kita. Berarti inquiry kolaboratif ini bisa kita laksanakan di untuk intra juga, Pak ya. Ya, tapi dengan catatan koordinasi nggih Pak ya dengan kepala sekolah nggih. Supaya Kalau iya. kami biasanya kita pakai setengah 1 sampai setengah 2 sampai setengah 3 gitu Ya, boleh.
Ya, boleh, boleh, Pak, boleh. Yang penting ini Bapak Ibu apa? Ada koordinasi antar yang diajak yang diikuti kalau begitu. Oke, oke. Mungkin itu Bu Sriani jawaban dari Ya, saya. Oke. Bapak sudah ngerti. Sekarang ada pertanyaan yang berikutnya yang ini yang pertama dari Bu Erna Khairani. Tolong berikan contoh RPM memahami yang berkesadaran, bermakna, mengaplikasikan yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, Pak Lukman. O- Oke, baik Bapak Ibu. Ini pertanyaannya sangat berbobot. Ini malah senang Bapak Ibu. Oh Oh, ya, Pak. ah, oke. Bu Sriani mohon izin share screen ya, Bu. Oke, siap. Oke. Saya tunjukkan ini. Bentar. Hmm, Ini. Kelihatan, Bu? Iya, tak? PPM-nya kelihatan? Perencanaan belajar mendalamnya kelihatan? Sudah Pak, sudah. Sampun, Sudah ya. lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih Pak cara membuatnya yang... Nah, ini. Di pengalaman belajar itu kan dulu masih... Bentar, saya besarkan Bapak Ibu. Ya, Nah, ini. Langkah-langkah pembelajaran kelihatan Bapak Ibu ya? tambah dikit. Nah, ini. Awal, inti, ya penutup. Yang di awal, ini ada berkesadaran, bermakna, dan menggerakkan. Contohnya, ini Bapak Ibu. Misalkan, memulai dan membuka kegiatan dengan memberikan salam, doa, ini di bahasa Bapak Ibu ya. Terus memberikan persepsi dan motivasi Bapak Ibu. Motivasi masuk di sini, masuk di awal. Penyampaian TP dan asesmen ini masuk di awal juga, di kesadaran ya. Adik, guru menyampaikan TP yang akan tercapai pada pertemuan ini. Ingat Bapak Ibu, kalimatnya diganti murid ya, bukan peserta didik. Oke, murid. Oke. Nanti dicek lagi nanti ya, ada itu aturannya. Jadi penulisannya sekarang murid ya, bukan peserta didik. Jadi murid menyebutkan contoh penggunaan fungsi dasar pemrograman untuk mengetahui variabel dan sebagainya. Kalau yang inti, ini masuk di memahami Bapak Ibu. Memberikan rangsangan, identifikasi masalah, dan murid diberikan masalah kontekstual. Contohnya gimana Pak? Memberikan gambar, video, terus mengamati video di Walkly, sampai dengan menggunakan konten media pembelajaran, menggambarkan fungsi Atmega 38. Ini yang memahami. Memahami itu memberikan rangsangan, identifikasi masalah, dan memberikan kontekstual ya. Yang mengaplikasi ini pengumpulan data, jadi anak-anak mengumpulkan data dari proyek yang dibuat, terus berkelompok dan berdiskusi. Kan aplikasi. Setelah anak-anak praktek kan kita action. Terus murid bersama teman sekelompok untuk mendiskusikan bagaimana cara membuat skema rangkaian. Pengolahan data, membuat program, terus pembuktian, mencatat hasil pengamatan, dan menarik kesimpulan. Juga masuk di setiap kelompok ada namanya komunikasi untuk mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Yang merefleksi itu guru dan murid bersama-sama melakukan refleksi dan mengaplikasi tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi penutupnya guru memberikan kesimpulan dan pengetahuan terhadap materi, memberikan motivasi dan mengakhiri dan berdoa. Asesmen saya gunakan kuis, penilaian proses praktek dan tes tulis Bapak Ibu. Gambarannya seperti ini. Nah, ini. Observasi, sikap, rubriknya ini aktif dalam kelompok, terus melakukan, skornya berapa, terus kerjasama, santun, dan sebagainya. Ini LKPD-nya Bapak Ibu. Contohnya pengamatan. Nah, ini videonya juga ada Bapak Ibu. Ini sengaja saya buat sendiri. Ini nanti coba tak share ya bagaimana cara buatnya. Itu kita menggunakan aplikasi
Zoom atau screencast otomatis. Jadi merekam ada muka dan tampak layar. Itu enak nanti kalau kita terapkan di anak-anak. LKPD-nya ini Bapak Ibu ya, rubriknya. Nah, ini sudah lengkap. Nah, rubrik skornya berapa coba. Asesmennya kita menggunakan tes tulis atau uraian. Jadi ini kunci jawabannya dan ini skornya. Kalau skornya 25 berarti jawabannya benar. Semua komen utama lengkap. Kalau skornya 10, satu komen utama pengertian tidak disebutkan. Dan 5 jawabannya salah. Itu Bapak Ibu. Ya seperti biasa ya kita lakukan asesmen. Dan jangan lupa diganti murid Bapak Ibu ya. Bukan peserta didik. Ye, ini sudah diwanti-wanti nih. Ye, Kalau sama siswa guru Pak? saya. Murid Ya. Bapak, murid yang fix Oh. murid. Ye. Ye. Mekaten Bu Sriani mungkin. Ye, sampun. Bisa dikirim di itu Pak Lukman. Dalem? Bisa dikirim di bukti karya. Oh, nggih, siap. Siap, Bu. Nggih. Ada satu lagi Pak pertanyaan. Inquiry kolaboratif apakah bisa masuk kemitraan pembelajaran? Itu, Pak. Oh, kemitraan Bu ya. Berarti lintas sekolah ya Bapak Ibu ya. Nggih. Apa iya Berarti benar? bisa. Ya, bisa. Dimasuk bisa di komunitas. Kita ajak juga bisa. Di kemitraan pembelajaran juga bisa dilakukan. Intinya nanti Bapak Ibu dalam melakukan itu nanti jangan sungkan-sungkan untuk melakukan kolaborasi antar lintas apa namanya sekolah ya. Bisa melibatkan komunitas itu sebagai wujud bahwasanya kita memang kan pendidikan kan seyogyanya kan tidak bisa kan dikerjakan sendiri. Harus kolaborasi ya komunitas, ya orang tua, ya masyarakat, ya murid, itu semua harus kolaborasi. Dan koordinasi, komunikasi sama Bapak Ibu guru juga. Makatan Bu Oke. Sriani. Nggih. Ya. Ada lagi kan Bu Bapak Ibu? Sriani, Halo. Ibu Sri, Iya, izin Berna. ini minta tolong bisa nggak Airpensione tadi dikirim di grup KBI. Oke. Pak Lukman nanti Nggih, nggih. Terus satu, izin Bu, satu lagi Bu. Tadi kan saya juga mengadakan ini pengimbasan. Saya kan ya. ikut nih pengimbasan pada guru-guru. Ada yang bertanya. Itu yang tadi yang saya tanya mengenai kemitraan pembelajaran itu gimana. Saya kan udah sebagai Nggih. model di dalam kelas itu. Saya masukkan guru, ada guru mapel, guru agama, guru IPS, dengan guru matematika. Apa boleh kemitraan itu guru itu memberikan materi di dalam kelas? Tadi ada pertanyaan guru. Bagaimana menurut Pak Haris? Ya, Pak Lukman. Apakah guru lain boleh Nggih, nggih. memberikan materi di dalam kelas untuk kemitraan pembelajaran begitu ya, Bu Nggih. ya? Ya. Ya, Ini kan nggih. ya betul. Nggih. Tetap Bu ya, untuk yang di kemitraan itu yang menjadi role model itu yang si pembuat PPM ya atau yang pembuat skenario. Kalau yang di mitra itu sifatkan supporting system atau membantu pada saat Bapak Ibu menemukan kesulitan dalam pelaksanaannya. Jadi aktor utama itu nanti Bapak Ibu di dalam kelas. Tetapi kemitraan itu boleh dilaksanakan dengan baik dengan catatan dari pembagian tugasnya itu jelas. Tadi saya jelaskan di pembagian di inquiry, lembar inquiry kolaboratif. Oke. Mungkin sama juga buat tadi Bu Erna juga sama. Oke, terima kasih Pak Lukman. Jadi kalau yang guru model ya harus yang menjadi model ya Pak ya, yang Iya, yang si pembuat itu yang utama itu. Iya, Izin. kan karena sudah dibentuk dari tim tadi, ada guru model, ada yang observasi, ada nanti yang menganalisis, ada yang terus nanti didiskusikan kan begitu Pak ya. Oke, siap. Oke, Bapak Jamnya Ibu udah ada. lewat ini, Bu. Oke, sudah lewat Bapak Jamnya Ibu. udah lewat. Kalau ada yang ditanyakan hari lain kali, mudah-mudahan kita jumpa kembali. Terima kasih Pak Lukman. Pak Aris ada itu Bu, mungkin Pak Aris present. Oh Terima ya, kasih. Terima akhir kasih ya Bapak Pak. Ibu. Oke. Kan teman kan
katanya mau ini apa namanya OJT apa OTJ gitu kan. Ya, on job training, Pak. On Oh, job. jadi Iya, itu OJT. katanya gurunya semua mau diperiksa sama yang guru yang mau OJT atau Oke, bagaimana itu maksudnya, Pak? oke, siap. Pertanyaan sangat bagus ini, Pak Faris. Jadi, yang dimaksud dengan tadi inquiry kuratif, itu yang menjadi aktor utama itu guru model yang si pembuat PPM itu. Ya, terus untuk yang di perencanaan, tadi yang disampaikan, tadi ada juga guru matematika, guru bahasa Inggris itu tetap terlibat dalam perencanaan, Pak. Perencanaan dari pembagian tugas itu. Tapi tetap Eh, pada saat pelaksanaan itu tetap guru model yang sebagai aktor utamanya. Ya, untuk berarti yang di apa namanya di pendukungnya ini seperti guru matematika tetap terlibat dalam perencanaan apa-apa yang menjadi perbaikan dari siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Ada 3 siklus nanti yang dilaksanakan, Pak, di inquiry kolaboratif. Jadi semua tugas itu bisa terjemahkan dengan baik, Pak. berarti yang melaksanakan itu OJT-nya itu guru model, bukan guru semua masing-masing di kelas masing-masing. Si guru modelnya Ya, melihat guru kelas ya, atau ya, betul. Yang sisanya itu sebagai observer, Pak. Apa mengamati. Ada checklistnya nanti, Pak. oh misalnya Gambar seperti observasi. seperti kami kan ada kelas 5. 5 ini kan ada Oke, 4 orang. oke, 5A, 5B, 5C, dan 5D. Nah, oke. misalnya yang ikut pelatihan kemarin guru 5A. Nah, Hmm, nanti yang OJT itu mempraktekkan guru ya. 5B, 5C, 5D atau guru 5A-nya. Yang pesertanya kan Yang kemarin guru. yang pembuat itu, yang tadi, Pak, ya, ini apa ya tadi ya? Yang pembuat itu. Ya itu, yang sisanya itu supporting system untuk apa perbaikan lagi, perbaikan sama penyempurnaan lagi. Ngoten. Supporting system, Oh, Pak. Ya, oke. Tapi tetap barat. pada saat pekerjaannya tetap nanti dibantu dari yang diikutkan dalam kolaborasinya itu, inquiry kolaborasi. Ngoten. Oke. Oke. Terima kasih, Bapak. Ya, Oke, sami-sami, Pak. Matur nuwun. terima Tapi kasih kan Pak nanti Lukman. RPP-nya Oke. dikirim di grup kan. Ya, FMN dikirim grup ya Pak. Mungkin bisa dikirim di Oke. sini Pak. Oke. Mungkin ada Di bawah saya, Bu, Bapak Ibu yang jaraknya. tidak masuk grup. Bisa mengirim Pak. Kalau enggak ya di grup aja Bapak Ibu boleh masuk Oke. lewat ruang GTK nanti. Oke, siap. Di Sudah bawah ya saya, Pak Bapak Ibu, ya. Lukman. Oke. Oke. Pak Ibu terima kasih. Terima kasih hingga kepada Bapak Lukman Hadi yang sudah memberikan ilmunya kepada kita sehingga kita bisa ditas Bapak Ibu. Bapak Ibu, hanya kami selaku tim dan saya sebagai ketua komunitas tidak lama bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Ketua komunitasnya saya di sini khususnya berpesan Bapak Ibu siapapun menteri pendidikannya apapun kurikulumnya berganti, jangan lupa kita tetap belajar dan belajar. Selalu update ilmu yang terbaru, tidak usah terpengaruh dengan apapun untuk yang negatif. Jadi seperti di sini Bapak Ibu, kita tidak boleh terpengaruh dengan link chat. Kalau Bapak Ibu tidak berkenan, tidak usah. Tapi kalau ragu-ragu ya tidak usah diklik gitu ya Bapak Ibu, karena kita sudah juga sering sehingga saya pun juga sudah membiarkan Bapak Ibu karena juga nanti daripada tersinggung, karena mungkin ada sesuatu yang lain, kita tidak berpikir negatif Bapak Ibu. Jadi berpikir positif saja. Cuma kami di grup juga begitu, tidak hanya tim yang sudah kami ingatkan, mohon Bapak Ibu juga selalu update di grup itu kalau ada sesuatu yang meragukan, silakan langsung disampaikan bahwa itu ragu Bu, jangan boleh di-share begitu. Kalau saya pun juga memantau Bapak Ibu walaupun kadang tidak menulis, tapi kalau ada sesuatu yang menyimpang akan kami hapus. Itu Pak Lukman. Terima kasih yang banyak Pak Lukman. Mudah-mudahan Oke, lain kali sami-sami. bisa berjumpa kembali. Bapak Ibu terima Oke. kasih.
bisa berjumpa kembali lain kali. Rekamnya saya tutup ya Pak Lukman. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan dulu untuk Oke, terakhir. mungkin sedikit Bu ya, sedikit Ya, musim closing statement ya. Bapak Ibu, eh, kita kan sebagai pendidik ya. Ada istilahnya itu belajar sepanjang hayat itu memang diperlukan Bapak Ibu. Contohnya yang sampai real seperti ini Bunda Bu Sriani itu luar biasa. Saya itu, waduh, gimana ya dalam eh mohon izin Bu Sriani pensiun gitu. Mau pensiun ya. bulan depan Bapak. Ya, ini luar biasa Pak Ibu. Saya merasa gimana gitu, bersalah gitu loh. Wow, Tadi Pak, ya pintar. se usia segini Ibu luar biasa sudah membersamai kita. Terus Bapak Ibu jangan lelah ya untuk apa ya istilah itu membiasakan diri dengan hal baru. Ciptakan grow mindset di masing-masing instansi Bapak Ibu. Ya, biasanya kan ada kan zona nyaman itu, waduh, itu repot. Kalau yang zona nyaman itu repot Bapak Ibu. Nah, mungkin apa dengan adanya PM ini harapannya Bapak Ibu nanti bisa membersamai murid-murid di kelas sehingga tujuannya sekolah yang student well-being menggembirakan. Jadi tadi mohon untuk meminimalisir adanya schooling without learning. Ya, jadi anak-anak belajar, anak-anak hadir tapi tidak paham. Nah, itu yang repot. Kalau bisa kita ciptakan sekolah yang student well-being, menggembirakan anak-anak supaya kerasan di kelas. Mengatakan Bu, Bapak Ibu yang biasa sampaikan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita bisa berjumpa di lain hari. Saya dan tim terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Habis mohon Pak Singgi atau Bu Mati bisa mengirim ulang untuk link daftar hadir. Kemudian mungkin 7 menit lagi saya tutup dan kita berjumpa lain kali. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Selamat beristirahat. Saya tutup Assalamualaikum. rekornya. Oh iya, boleh ngambil foto sendiri-sendiri silakan. Saya tutup dulu. Stop.